Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun saudara menonton video ini, Shalom. Saya akan menceritakan seorang reformator gereja dari Inggris bernamakan William Tyndale. Oke, kita mulai dari daftar isinya. Ini bisa saudara lihat daftar isinya. Dan ini ada quotes dari William Tyndale sendiri. If God spares my life, ere many years I will cause a boy who drives a plough to know more of the scriptures than you do. Nah, ini dikatakan William Tyndale ke seorang petinggi gereja sepertinya waktu dia ingin diadili. Oke, kita mulai dari latar belakangnya. Oke, dimulai dari latar belakangnya. William Tyndale dilahirkan sekitar tahun 1494. Diduga di salah satu desa dekat Dursley, Gloucestershire. Di kalangan kerabat dekatnya, keluarga Tyndale saat itu dikenal sebagai Hitchens. Dan William Tyndale menggunakan nama William Hitchens sewaktu bersekolah di Magdalen Hall, Oxford. Sekarang bagian dari Hertford College, Oxford. Keluarga Tyndale pindah ke Gloucestershire di sekitar masa kelahirannya, kemungkinan akibat Wars of Roses, perang antaragama. Dan diketahui bahwa keluarganya berasal dari Northumberland, tetapi baru pindah ke East Anglia. Oke. Sekian latar belakangnya, kita lanjut ke pendidikan William Tyndale. Oke, kita lanjut ke pendidikan William Tyndale. William Tyndale meraih gelar Bachelor of Arts dari Oxford University pada tahun 1512. Dan di tahun itu juga ia menjadi subdeacon atau subdiaken. Saudara pasti sudah tahu subdiaken itu apa ya? Ia menjadi Master of Arts Oxford dan Dublin pada bulan Juli 1515, 3 bulan setelah ia diangkat menjadi pendeta. Gelar Master of Arts memungkinkan ia memulai belajar tentang teologi, tetapi pelajaran resminya tidak termasuk studi Alkitab. Ini mengejutkan Tyndale sehingga ia mengorganisir kelompok privat untuk mengajar dan mendiskusikan Alkitab. Ia berbakat dalam berbagai bahasa. Ia fasih dalam banyak bahasa, seperti contohnya bahasa Perancis, Yunani, Ibrani, Jerman, Itali, Latin, Spanyol, dan ditambah mother language-nya sendiri yaitu bahasa Inggris. Jadi Tyndale itu sangat berbakat untuk mempelajari bahasa. Lalu ia kemudian kuliah di University of Cambridge. Dan di sini ia akan mempelajari teologi. Oke, sekian sejarah pendidikan William Tyndale. Kita lanjut ke dasar pemikiran reformasi William Tyndale. Dasar pemikiran William Tyndale. Saat William Tyndale mempelajari studi teologi, ia menumbuhkan hasrat yang kuat untuk mempelajari Tuhan secara mendalam melalui kata-kata Alkitab. Studi teologi yang dipelajari Tyndale sangat sedikit kaitannya dengan Alkitab, namun berisi debat filosofis, doktrin Katolik, dan tema teologis umum. Tetapi kurangnya pembelajaran di Alkitab itu sendiri. Oke, itu dasar pemikiran William Tyndale untuk reformasinya. Sekarang kita lanjut ke bentuk reformasinya. Bentuk reformasi William Tyndale. William Tyndale menerjemahkan Alkitab menjadi bahasa Inggris. Untuk kontras, di masa ini Inggris melarang warganya untuk menerjemahkan Alkitab. Dan gereja-gereja di sana melarang warganya untuk menerjemahkan Alkitab tanpa persetujuannya. Dan gereja tidak mungkin memberikan persetujuan itu. Karena bahasa Yunani itu dianggap sebagai bahasa Alkitab, William Tyndale dengan beraninya menerjemahkan Alkitab dan merilisnya, walau hanya dapat mencetak beberapa. Kemudian dia ditangkap dan diadili. Dampak reformasi William Tyndale ini, dengan reformasi William Tyndale, Alkitab dapat menjadi lebih mudah dipahami karena boleh dirilis dalam bahasa Inggris. Ini membuka gerbang bagi bahasa lain untuk menerjemahkannya ke bahasa sendiri, ke bahasa mereka sendiri. Seperti kita menjadi bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Oke, itu dampak reformasinya. Kita lanjut ke kesimpulan dari presentasi ini.
Kesimpulan dari presentasi ini adalah William Tyndale adalah seorang yang berpendidikan. Ia menguasai banyak bahasa dan rela mati untuk pemahaman yang menurut ia itu benar. Walau Tyndale tidak dapat melihat dampak dari reformasinya, ia sangat berjasa dalam sejarah Kristen. Dan ayat Alkitab yang saya ambil itu dari Matius 5 ayat 10 sampai 12. Sebentar, saya bacakan ayat Alkitabnya. Oke, ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, menurut saya ayat Alkitab ini mirip dengan William Tyndale ya, karena ia semasa hidupnya waktu ia menerjemahkan Alkitab itu ia banyak dicela ya sama pihak gereja dan pihak berwenang dari Inggris seperti pihak-pihaknya raja gitu. Jadi dia sampai difitnah, sampai dia kabur dari Inggris ke Jerman untuk mencetak Alkitabnya. Ya, Tyndale sini dianiaya dan difitnah oleh raja sampai meninggal pun ia masih menolong Tuhan untuk membuka raja Inggris. Oh ya. Dan di sini kita dapat lihat quotes dari William Tyndale waktu dia dihukum mati, Lord open the King of England's eye. Itu that give chills, man. Oke, lanjut ke pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini. Dari kisah Tyndale ini kita dapat belajar untuk tetap gigih terhadap apa yang kita anggap benar. Tyndale tidak menghiraukan para raja dan gereja yang membencinya, namun ia tetap bekerja menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Tyndale juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, jadi ketika ia ditangkap dan dia di penjara di kegelapan selama 16 bulan, Tyndale itu masih ingin menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Dia masih minta ke penjaganya itu, minta ayat-ayat Alkitab yang masih dalam bahasa Yunani itu mau diterjemahkan ke Inggris, masih tetap kekeh ini si Tyndale ini ya sampai akhir hayatnya. Oke, itulah pelajaran yang dapat diambil, yang dapat saya ambil paling tidak at least. Dan terima kasih, ini sudah sampai di penghujung video. Terima kasih, ini penutupan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Dan ini sumber-sumber saya yang saya dapatkan untuk membuat presentasi ini, yaitu dari Wikipedia dan YouTube. Untuk YouTube-nya saya akan berikan link di bawah deskripsi agar teman-teman bisa melihat versi bahasa Inggris dari referensi bahasa Inggris dari video ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai besok lagi. Ciao.